Oke, pada sore hari ini saya ingin sedikit mengulas tentang dunia persahaman. Saya sebagai seorang yang sudah aktif di dunia saham itu sekitar 2 tahun lebih. Saya mulai terjun di dunia saham itu pada tahun 2018, itu sekitar bulan Januari 2018. Awalnya saya mengenal saham itu dari Instagram. Instagram, kalau Anda mau cari itu ada @ngerti saham. Itu dulunya, itu sebelum berganti nama ke ngerti saham, itu namanya kalau tidak salah uh, @belajar saham tah. Pokoknya sekarang udah berubah jadi @ngerti saham. Itu waktu saya mengikutin itu followernya sekitar 10 ribuan nih, dan sekarang udah mencapai 1 juta. Bagaimana perkembangan dunia saham yang sangat pesat, terutama di saat pandemi ini, di bulan-bulan pandemi ini, mulai bulan 2 sampai sekarang itu jumlah investor semakin bertumbuh ya. Bahkan di Bursa Efek Indonesia mencatat itu ada pertumbuhan investor sekitar lebih lah, banyak, sekitar berapa persen, itu pokoknya sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Ini suatu hal yang bisa kita anggap positif juga bagi dunia persahaman, bagi pasar modal Indonesia, tapi juga bisa dikatakan sebagai hal negatif ya jika terjun ke dunia saham tanpa ada ilmu. Nah, sedikit pengalaman saya di dunia saham itu, di tahun pertama saya masuk ke pasar modal itu sama sekali tidak ada ilmu. Saya hanya bermodalkan rekomendasi dari orang-orang atau rekomendasi dari sekuritas. Saya membeli saham dan ya kebanyakan rugi, walaupun ada untung, tapi kebanyakan rugi. Bahkan di saat pandemi itu saya mengalami kerugian yang sangat besar dari modal. Sedikit membuat psikologi terganggu, tapi karena sudah keseringan loss, jadi sudah seperti biasa saja. Nah, penting juga di dunia saham ini bagaimana kita ketika terjun ke dunia saham ini benar-benar bahwa modal kita itu memang modal-modal yang, kalau istilah di dunia saham itu, uang dingin, bukan uang-uang yang memang untuk keperluan tertentu, tapi memang uang-uang yang kira-kira kita gunakan untuk hal lain lah. Nah, dengan adanya uang dingin ini, sehingga apapun yang terjadi kita tidak terbebani, walaupun terbebani pasti, tapi tidak berdampak negatif. Misalnya baru-baru ini kita dengar ada orang yang sampai mengumpulkan modal-modal untuk dana-dana orang lain, dikelola kemudian dimasukkan ke pasar modal, dan akhirnya ketika sahamnya turun, nah mereka ini akan down dan bisa saja depresi karena uang yang dimasukkan ke dalam sekuritas untuk membeli saham itu adalah modal dari orang lain. Ini mungkin bisa jadi pengalaman juga bagi kita bahwa jika ingin terjun ke dunia saham itu memang dananya memang dana dari uang-uang dingin, bukan uang-uang yang diperlukan untuk keperluan lain atau uang-uang orang lain yang kita kelola. Itu sangat berbahaya. Nah, yang kedua yang ingin saya sebutkan bahwa di dunia saham itu tidak mudah. Banyak rintangan. Kalau kita hanya mengandalkan feeling, itu besar kemungkinan kita juga akan mengalami loss. Apalagi kalau kita bukan tiap hari, kita bukan seorang investor, ini juga potensi untuk mengalami loss di dunia saham itu sangat besar. Sebelum terjun ke dunia saham, kita harus identifikasi diri kita sendiri, apakah kita termasuk ke seorang investor atau seorang trader. Nah, di sini kita perlu bedakan dulu. Kalau investor itu memang orang-orang yang sebelum membeli saham itu sudah mencari detail sampai membaca buku laporan dari perusahaan secara detail, sehingga dia mantap menentukan
mana perusahaan yang akan dibelinya, dan dia akan bertahan sampai mungkin 3 atau 5 tahun di perusahaan tersebut. Tapi kalau seorang trader itu mereka orang-orang yang memang membeli saham untuk jangka pendek, bisa harian, bulanan, mingguan atau seterusnya. Dan mereka itu biasanya tidak terlalu mementingkan laporan keuangan dari perusahaan atau analisis fundamental, tapi mereka lebih ke analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini analisis yang berdasarkan pergerakan saham dari chart, bisa jadi dari candlestick. Mereka mempelajarinya, setelah mantap, setelah yakin akan potensi naiknya, mereka membelinya dan menjual di harga tertentu. Nah, sedikit flashback di mana saya waktu itu membeli saham, itu sama sekali saya membeli saham karena feeling atau rekomendasi dari orang lain ya. Ketika terjadi loss, ya kita akhirnya depresi. Tidak ada planning, tidak ada money management, tidak ada trading management, kita hanya membeli karena ikut-ikutan. Dan yang terjadi ketika loss, itu akan membuat kita depresi. Ini menjadi pelajaran bagi saya, dan di tahun 2019 saya masih mengalami hal yang sama karena mungkin karena kesibukan kerja juga, dan saya belum menemukan mentor atau tempat-tempat yang bisa saya belajar saham. Nah, di tahun 2020 saya sedikit ingin mendalami lagi ilmu tentang saham. Kemudian sama karena mungkin karena kesibukan kerja juga, dan saya belum menemukan mentor atau tempat-tempat yang bisa saya belajar saham. Nah, di tahun 2020 saya sedikit ingin mendalami lagi ilmu tentang saham. Kemudian saya bergabung dengan telegram yang dunia saham. Saya banyak belajar di YouTube. Salah satu channel belajar YouTube itu di channel Andi Sanjaya. Itu salah satu trader. Saya mendapatkan banyak ilmu dari seorang Andi Sanjaya. Bagaimana dia menganalisis secara teknikal suatu saham. Bagaimana dia menentukan di mana kita menentukan harus cut loss di saham tersebut, di mana kita menentukan di mana harus take profit di saham tersebut. Nah, di sini saya banyak belajar dari Andi Sanjaya ini, dan dia membagikan ilmu itu secara gratis di channel YouTube-nya. Itu bisa Anda cari di channel YouTube Andi Sanjaya. Itu dia banyak membahas tentang saham-saham. Setelah mengalami kerugian 2 tahun pertama di dunia saham di 2020, saya sedikit berubah dari hanya membeli saham dari hanya feeling. Saya merubah ke bagaimana menentukan trading plan. Kita harus ada trading plan ketika masuk ke dunia saham. Bagaimana ketika kita mempunyai modal tertentu dan kita harus menyiapkan dana cadangan misalnya untuk average up atau average down suatu saham. Nah, itu juga penting. Dulunya itu sama sekali tidak ada dalam pemikiran saya. Semenjak belajar dari Andi Sanjaya ini, saya sedikit, walaupun loss tetap ada, karena tidak ada trader atau trader yang tidak mengalami loss. Pasti ada yang mengalami loss, tapi bagaimana kita bisa meminimalisirkan terjadinya loss di dunia saham ini dan memaksimalkan profit. Ini yang perlu diasah lagi. Nah, sekarang di mana di kala pandemi ini banyak investor baru yang masuk ke dunia saham. Mungkin kesalahan mereka sedikit, mereka tidak mempunyai trading plan. Mereka hanya terjun ke dunia saham karena tahu bahwa di saham itu bisa untung, padahal saham itu tidak semudah itu. Banyak harus kita pelajari sebelum terjun ke dunia saham ini, terutama tentang psikologi ya. Psikologi ini sangat berpengaruh. Bagaimana ketika modal kita sudah loss itu, kalau kita seorang trader yang melihat porto setiap hari, itu pasti akan berdampak pada psikologis. Tapi
kalau kita sudah ada manajemen yang bagus, di mana saya harus cut loss, harus memotongkan kerugian saya di harga berapa, maka loss ini tidak terlalu berdampak bagi psikologis ya, karena kita bisa cari di waktu yang lain, kita bisa memaksimalkan keuntungan. Ini yang perlu mungkin diasah lagi bagi investor-investor baru. Mereka harus banyak belajar dulu tentang trading plan, tentang money management, dan lain-lain lah tentang saham. Analisis teknikal, analisis fundamental juga penting. Tidak membeli saham gorengan yang bisa saja disuspend suatu saat dan kita tidak bisa keluar lagi dari saham itu. Saya termasuk pernah terjebak di saham-saham gorengan. Saya pernah membeli itu saham Tele itu sekarang sudah disuspend karena pembayaran ada laporan keuangannya belum terlaporkan, sehingga masih disuspend sampai sekarang, udah sekitar 3 bulan lebih. Saya masih tidak bisa keluar dari saham tersebut. Dan andainya nanti saham itu sudah tidak disuspend, pasti akan dia turun drastis. Ini yang perlu kita pahami juga ya, karena di dunia saham itu tidak semudah yang kita bayangkan. Anda bisa untung seuntungnya di saham, tapi Anda bisa rugi serugi-ruginya di saham. Jadi tetap terus belajar kalau Anda ingin terjun, kalau Anda ingin ahli di dunia saham, itu tetap harus belajar dan belajar. Sampai sekarang saya masih harus banyak belajar juga. Mungkin cukup sekian saja cerita saya tentang dunia saham, bahwa dunia saham itu tidak mudah. Ada ungkapan dari Warren Buffett yang terkenal ya, be greedy when other fearful, and be fearful when other greedy. Itu yang salah satu ungkapan yang sangat terkenal di dunia saham ya. Mungkin cukup sekian dari saya tentang dunia saham. Mungkin lain kali kita akan bahas lagi tentang saham lebih mendetail lagi.